Oke, bagian selanjutnya adalah setelah tadi ya, bagian yang Ayu baru singgung adalah, mental approach lainnya atau cara mental lainnya gitu kali ya, pendekatan mental lainnya adalah menyadari bahwa jiwa dan diri atau self adalah sesuatu yang paling penting yang individu miliki, sehingga karena itu penting perlu dijaga. Nah, ketika kita bisa memikirkan ya tadi ya, menganggap diri kita adalah hal yang penting, eee kejadian kehilangan, tadi kan kalau sedih dan depresi yang, dalam hal ini adalah dimaknai dianalogikan seperti kesedihan yang ekstrim gitu ya. Ketika kita mengalami kehilangan yang berada di luar diri kita, itu karena kita menganggap diri kita yang paling penting gitu, karena, katakanlah kita pentingnya 100%, terus habis itu hal yang di luar diri kita pentingnya 90% gitu kan, yang paling penting kan diri kita. Itu katanya bisa membantu kita untuk, apa ya, rasa kesedihan itu mungkin akan membantunya menjadi lebih tolerable gitu, bisa lebih ditoleransi gitu. Karena kita kehilangan yang sebenarnya sesuatu yang penting, tapi tidak 100% sepenting itu gitu kasarnya. Jadi ya ibaratnya, ya tadi ya, karena yang paling penting diri kita dan sementara itu tidak kehilangan gitu ya. Itu bisa membantu, tadi ya, mengurangi kesedihan kita. Aku pribadi nggak tahu ya, ini sesuatu yang bisa membantu apa enggak, tapi kayaknya balik lagi ini tergantung orangnya kali ya, karena kan sebenarnya juga kesedihan atau sorry, kehilangan itu ada kan bisa juga sesuatu yang dari diri sendiri gitu kan, misalnya kehilangan jati diri misalnya, Mmm, kehilangan identitas gitu misalnya. Ya kan, kayak orang-orang di Palestina itu kan kehilangan identitas kan, mereka dianggap bukan orang Palestina, itu maksudnya apa gitu kan. Atau enggak kehilangan kesehatan, misal orang yang sakit. Nah, itu kan kehilangan internal tuh. Nah, itu kayak gimana kayaknya bener-bener tergantung sih. mhm mhm. Benar-benar menurut aku, tergantung. Lalu tapi yang aku sangat setuju adalah di bagian poin menganggap diri sendiri adalah orang yang penting kali ya, Yu, ya. Iya iya. Menganggap diri sendiri adalah orang yang penting dan perlu dijaga, perlu dirawat gitu, dan mungkin menekankan betapa pentingnya, self care kali ya, merawat diri dengan melakukan hal-hal yang, menyehatkan kita gitu ya, menyehatkan kita secara fisik maupun mental, gitu sih dari poin itu yang aku, lebih setuju gitu kali ya. Mhm mhm. Mhm. Nah terus juga, ada bagian lain juga di mana sebentar ya aku lihat dulu, oh iya, sama juga ada pembahasan terkait kita perlu bisa jadi kita bisa mengingat bahwa, tadi ya selain, kesedihan atau ya pengalaman yang berat itu adalah bagian dari hidup kita gitu kan, kita juga bisa melihatnya dalam hal, kalau di buku ini adalah menyadari bahwa bisa jadi situasi yang kita alami atau ujian hidup kita gitu kali ya, kesulitan hidup yang kita alami itu bisa jadi, Kak, itu lebih menyakitkan lagi, lebih depresif dan lebih agonizing tuh apa ya, lebih mengganggu gitu lah, lebih bikin kita menderita. Nah, maksudnya di sini adalah aku memahaminya gini sih, yuk karena kadang kan kita mikirnya secara otomatis gitu ya, misalnya kita dapat ujian, kita mikirnya itu 100% menyedihkan gitu, itu 100% menyakitkan. Nah, tapi di buku ini, Al-Balqi sendiri, berusaha ngasih saran gitu ya lewat bukunya adalah, kalau misalnya kita bisa mulai menyadari bahwa sebenarnya bisa jadi situasinya nggak 100% semenyedihkan itu gitu ya, bisa jadi kita ngalaminnya 90% meskipun itu bisa terjadi 100% gitu loh. Jadi kayak menyadari bahwa bisa jadi situasi hidup kita tuh bisa lebih berat gitu. Mhm Bisa lebih berat tapi ternyata Allah ngasihnya tuh nggak seberat itu gitu. mhm mhm. Bisa jadi ketika kita bisa memaknai seperti itu ternyata, oh alhamdulillah ternyata Allah ternyata masih ngasih ujian yang mungkin itu buruk tapi sebenarnya bisa aja Allah ngasih 100% tapi sama aku dikasihnya 90% atau 95% Mhm. gitu sih. Dan mungkin kalau kaitannya dengan CBT adalah, terkait ini sih, evidence gathering kali ya. Terkadang kita, mikir, atau mencari bukti, maksudnya di sini adalah kadang kan tadi ya aku bilang kalau misalnya ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, kita memaknainya 100% itu
tadi ya, menyakitkan, itu 100% yang buruk. Tapi setelah kita gali-gali lagi, mencari bukti yang mendukung gitu ya, kita coba, oke, bukti mendukung kalau misalnya situasi ini sesulit itu apa sih? Lalu kalau misalnya kita coba bisa berefleksi lebih jauh lagi, ada nggak ya bukti sebaliknya kalau misalnya situasi itu ternyata nggak seburuk itu? Yap. Nah, ketika kita bisa berpikir tadi ya, balik lagi ke poin berpikir seimbang gitu ya, berpikir seimbang, itu bisa jadi kita lebih bisa masuk ke kesimpulan kalau, "Oh ternyata ujian hidupku menyakitkan sih, tapi tidak seburuk itu." Dan ketika kita bisa memaknai itu bisa mungkin bisa membantu gitu sih. Iya iya iya. Gitu, Mungkin jadi mau mhm, nambahin gimana dikit, tuh? Boleh. kayak waktu aku, dengerin Kakak ini, aku jadi kayak mikir, ini sebenarnya kan akhirnya mungkin bisa bikin kita bersyukur gitu ya. Yes, betul betul. Terkadang kayak kita tuh kayak mencoba untuk bersyukur langsung gitu ya, bersyukur Mhm, tapi mungkin sebelumnya nggak kita pikirin kenapa iya. sih bersyukur gitu ya. Mungkin dengan Mhm cara mhm. tadi evidence gathering kita bener-bener bisa lebih punya apa ya, bersyukur dengan makna gitu. Iya, Maka betul. iya bener-bener aku tuh sekarang memang sedih banget sih, emang menderita sih gitu, tapi Mhm mungkin mhm. aku sebenarnya bisa lebih menderita dibanding yang aku Iya. alami sekarang gitu ya. Jadi kayak Mhm. bersyukur bisa diawali dengan proses mental gitu, proses untuk Iya berpikir iya iya iya. ulang dan menurut aku itu, keren sih menurut aku. Iya iya, jadi heeh, aku setuju dalam hal mungkin bersyukurnya tuh bukan, kan dengan mudah ya kita Iya. ngomong ke orang lain, "Udahlah syukurin aja," gitu ya. Aku pribadi itu masih kesulitan dengan ide bersyukur gitu ya, dengan mengimplementasikan atau menerapkan bersyukur itu sendiri, tapi aku setuju dalam hal bersyukur itu perlu melalui beberapa tahapan Iya, proses berpikir. mhm, Maksudnya beberapa proses pemaknaan yang dalam yang nggak instan langsung, "Oke, tempel, udah bersyukur aja," nggak gitu. Tapi kayak kita pelan-pelan merefleksikan kembali, mendalami kembali, baru kesimpulannya, "Oh, alhamdulillah seperti ini." Gitu sih kayaknya ya. Mungkin, betul betul. itu sih yang perlu, itu kayaknya yang lebih baik sih ya menurut kita kali ya, Ayu, ya. Menarik menarik. Oke, oke, selanjutnya juga ada bagian, di mana di bagian sini adalah di bagian terakhir adalah Al-Baqi tuh bilang kalau misalnya bisa jadi kita coba menyadari bahwa kesedihan kita, situasi insiden, yang membuat kita merasa sedih atau berduka gitu ya, itu tuh emang pada akhirnya are destined gitu ya, sudah ditakdirkan gitu ya, akan kita lupakan pada akhirnya gitu. Mhm, Dan itu akan berlalu gitu. Mungkin aku, ini kalau nggak salah sering jadi quote gitu sih, "It mhm, shall pass," gitu kan, iya "It iya. shall pass," itu akan berlalu gitu kan, kesedihan tuh akan berlalu. Itu dan juga, terkait juga di kalimat selanjutnya adalah, eee, pada akhirnya akan kita lupakan gitu ya, apa namanya, gradually push into forgetfulness gitu. Dalam poin adalah, sebenarnya aku somewhat setuju gitu ya, agak setuju dalam hal, ya aku pernah lihat meme ini sih Yu, jadi ini meme gitu, pokoknya adalah kunci ikhlas adalah pikun. Ya aku ada tuh stiker WhatsApp-nya, kunci Kan, kunci ikhlas adalah pikun. Ya bener sih kalau misal kita pada akhirnya kan kita manusia itu kan memorinya nggak pernah akurat gitu ya, mhm, memorinya nggak pernah akurat. Jadi ketika kita, ya tadi ya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita nggak eee, seiring berjalannya waktu mungkin kesedihan kita nggak akan seintens awal karena tadi ya ada faktor lupa gitu ya, akan ada faktor ya pikunnya itu kali ya. Nah nah tapi menurut aku ya Yu, kalau aku boleh beropini juga, kayaknya ini berlaku untuk kesedihan yang, tidak sebegitu emosional gitu loh. Aku kalau depresi itu kalau udah depresi kan tadi balik lagi ya analoginya di mana kesedihannya udah intens. Itu biasanya kalau sesuatu yang emosional justru akan diingat gitu kan, biasanya. Itu teorinya ada, kalau misalnya sesuatu yang emosional justru itu yang paling diingat gitu. mhm mhm, Sesuatu yang emosional biasanya akan lebih mudah diingat gitu. Nah, mhm, jadi kayak nggak mungkin akan mudah selupa itu juga gitu loh. Jadi kayak apa, agak sulit ya kalau misalnya kita, bilang kalau ke orang kita saranin kayak, "Udah lupain aja, lu bakal lupa kok, tenang aja." Enggak juga sih kayaknya ya menurut aku ya. Kayaknya, mungkin ada benernya gitu ya, tapi biasanya kalau untuk yang sangat-sangat menyakitkan kemungkinan besar kita nggak akan lupa.
bener. Gitu sih. Iya, Mungkin hole-nya gitu kali ya, hole-nya tuh di situ, lubangnya tuh di sini, kekurangan bagian ini. Nah, jadi kalau misalnya karena kita nggak akan lupa gitu ya, kita nggak akan semudah itu untuk menghapus memori kita. mhm, Kalau aku setahuku ini, mohon maaf ini nggak dari CBT tapi dari ACT, tapi ACT is part of CBT sih, payung CBT. Cuma ACT itu adalah sorry bukan ACT, Acceptance and Commitment. Berarti adalah karena memori itu yang painful gitu ya, yang menyakitkan itu tidak akan semudah itu kita lupakan, kan pada akhirnya apalagi pada orang yang dengan trauma ya, ini mungkin konteksnya trauma sih yang paling lebih mudah ya kalau terkait memori. Memori itu akan tiba-tiba muncul gitu kan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba kita keingat. Nah, caranya adalah karena kita pada akhirnya itu akan datang gitu ya, bisa jadi akan datang kembali gitu. Ya kita sikap yang paling baik adalah being mindful ya, mindfulness ini adalah, berusaha untuk mengakui itu ada, menerima itu ada, dan kita mengizinkan itu dia datang. Karena mmm, kan iya kan, maksudnya memori itu kan nggak bisa kita hapus kan, tapi ya udah, ya wes kita, terima gitu kan, kita mengizinkan dia untuk ada, karena pada akhirnya memori itu kan nggak dalam satu hari, dalam 24 jam dia nggak akan replay terus iya, kan di pikiran kita gitu. Dia nggak akan, muncul terus di pikiran kita, dia pada akhirnya nggak mungkin memori itu akan, ada terus tapi dia akan lama-lama pudar terus digantikan dengan hal yang lain gitu kan. baik, Entah kita coba untuk distraksi lah, kita coba untuk melakukan aktivitas tertentu, atau coba kita secara langkah produktif misalnya kayak, apa ya, misalnya menghibur diri kita dan lain sebagainya, itu kan memorinya kan pada akhirnya dia akan lewat juga kan gitu sih. Jadi, kalau aku pribadi sih lebih prefer tadi ya, mungkin mengingat akan lupa sih mungkin akan membantu untuk beberapa hal, tapi kalau misalnya itu pada emang sesuatu yang emosional, kemungkinan besar nggak akan lupa. mhm, Tapi, karena itu memori gitu ya, memori yang memori ya yang kita sulit untuk mengusir itu, daripada kita terlalu fokus untuk mengusir dan nggak mau menerima itu, justru cara lebih baik adalah coba untuk menerima dan mengizinkan dia ada. Karena pada akhirnya memori itu akan ya just a memory gitu ya, just a memory, produk mental kita yang nggak dalam hal ini di mindful itu kan juga fokus di sini kini ya, di mhm, saat ini itu tidak terjadi lagi di depan kita gitu kan. iya, Itu bet ada sesuatu yang berada di masa lalu. Jadi ya you are safe gitu loh, kamu aman juga di sini gitu. Ketika kita mengingat itu dan mengizinkan itu ada dan mengingat kalau kita di sini aman, insya Allah bisa membantu kita untuk ya tadi ya berhadapan dengan memori-memori yang menyakitkan, gitu mhm, sih mhm. kalau dari aku tambahannya. Ayu mau nambahin nggak? Bener sih, kalau aku sih, mikirnya kayak gini, kesedihan itu misalnya lagi trigger gitu ya, dia akan Mhm, intens gitu ya, tapi mhm. lama-lama akan berkurang intinya, akan Iya, betul betul. walaupun nggak sampai bener-bener selesai banget atau Iya, nggak sampai nol juga sih ya. sampai nol, tapi kayak pelan-pelan berkurang. Apalagi kalau misalnya kita Mhm, beraktivitas gitu kan, kita kan mungkin nggak akan yang bener-bener selalu sedih selama-lamanya juga gitu kan. Mungkin kalau misalnya inget lagi gitu, mungkin intensnya juga bisa nggak seintens di awal kita mhm, melakukan itu gitu. Jadi mungkin di momen di mana itu tuh intens banget, kita bisa, mengingatkan diri aja bahwa, "Oke, ini phase gitu, ini tuh fase di mana ini akan terlewati juga kok," gitu. iya iya iya, betul 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 betul. Oke oke, dan, aku terlewat juga bagian yang penting juga, di bagian, di Al-Balqi dia juga menyinggung sedikit sih terkait, melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu ya untuk, apa ya, penanganan depresi. Kalau di sini, nyebutinnya Al-Balqi nyontohinnya adalah mendengarkan musik atau, melakukan aktivitas yang tadi ya, intinya membuat kita merasa lebih baik gitu kan. Terus juga, termasuk juga, tadi yang ngobrol sama orang lain itu kan melakukan, aktivitas yang, bagi kita menyenangkan. Intinya, lakukan sesuatu yang bisa memberikan kita kehangatan gitu kali ya. Dan mungkin ini dan ini mungkin analoginya seperti behavioral activation ya.
kalau di CPT itu penanganan depresi ada yang disebut sebagai behavioral activation atau, karena orang dengan depresi itu tadi kita, sempat terlewat untuk membahas gejala terkait depresi itu kan orang dengan depresi itu relatif dia nggak aktif gitu ya. Iya, Karena berat banget gitu ya, karena berat banget, karena down banget ya mungkin teman-teman bisa, berefleksi dari pengalaman pribadi kalau kalian lagi down, lagi itu kan mhm, lemas banget ya, maksudnya lemas banget kayak nggak ada energi untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi sayangnya, inaktivitas ini gitu ya, rendahnya aktivitas ini yang justru membuat depresi itu semakin parah gitu, depresi yang semakin, nggak membaik gitu loh. Justru cara untuk memulihkan tadi ya, membantu orang dengan depresi ada membantu dia untuk semakin aktif untuk menjalani aktivitas sehari-hari, yang kalau bisa membuat mood-nya dia meningkat gitu. iya iya. Gitu, Mhm, ya itu bahasanya banyak sih behavioral activation, tapi daripada kita, terlalu banyak, tapi intinya, di bagian ini, Al-Baqi juga menekankan poin yang sangat, sejalan ya dengan bagaimana CBT menangani depresi, yaitu dengan, intervensi perilaku juga ya, nggak hanya kognitif, tapi juga membantu seorang untuk lebih aktif dan melakukan hal-hal yang menyenangkan atau bisa memberikan dia mood yang lebih baik gitu ya, suasana hati yang lebih meningkat lagi, lebih up gitu ya kan, kalau tadi kan depression low gitu kan, kalau ini membantunya untuk lebih ya tadi ya, lebih ya tadi ya, lebih good mood gitu kali iya ya, iya iya, bener bener. gitu sih. Mhm mhm. Oke, mungkin segitu dulu. Wah, itu udah banyak banget sih ya. Diskusinya padahal ini cuma satu bab. Gelap loh padahal ya. Cuma satu bab, cuma beberapa halaman, tapi diskusinya seru banget. Thank you banget Ayu udah, sharing, udah nambah, apa namanya, sharing ke kita, nambah pengetahuan. Semoga bisa membantu teman-teman juga dalam, ya Mmm, tadi ya, mungkin kalau sekarang lagi mengalami kesedihan, semoga nonton video ini bisa membantu dan mungkin bisa, menambah ketertarikan kalian untuk membaca juga buku Al-Baqi, mhm. yang kalau nggak salah ada juga di Google Play Books, atau juga kalau nggak salah ada buku bahasa Indonesia ada ya, buku terjemahan bahasa Indonesia, tapi, kayaknya ada deh, cuma aku belum melihat, tokonya lagi gitu. Tapi intinya kayaknya itu bukunya bisa teman-teman cari dan kalau tertarik boleh banget kalian dalamin buku itu, karena insya Allah, banyak pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan dan coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu dulu, thank you Ayu sekali lagi, thank you juga aku yang sudah Thank you sudah Kak. Thank you, berbagi di video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dari Mind Institute. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.